Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kepada ummahat dan akhwat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Seperti maklum adanya bahwa Islam agama yang sempurna, mengajarkan kepada seorang muslim ataupun muslimah adab-adab mulia dalam kehidupan sehari-hari. Tentu hal itu sebagai kemaslahatan bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada mukminin dan mukminat untuk berhias dengan adab-adab tersebut. Dari sekian adab-adab mulia terkhusus bagi mukminat, bagi wanita muslimah, adalah diajarkan kepada mereka untuk selalu di dalam rumahnya, tidak keluar kecuali untuk hajat yang penting, keperluan dia atau keluarganya. Adab ini Allah sebutkan di dalam beberapa ayat-ayat Quran maupun Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam sunnah dan hadis beliau. Antara lain di Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat kharajat Saudah bintu Zam'ah Laila fara'aha Umar. Suatu malam Saudah radhiyallahu anha bintu Zam'ah, beliau keluar dan dilihat oleh Umar. Fa'arafaha, dan Umar tahu kalau ini Saudah. Faqala innaki wallahi ya Saudah ma takhfaina alaina. Wahai Saudah, anti tidak asing. Artinya ya, orang melihatmu tahu kalau ini Saudah, mungkin dari postur tubuhnya atau tingginya dan lain sebagainya. Faraja'at ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakarat dzalika lah wa huwa fi hijrati yata'asya wa inna fi yadihi la'irqan fa anzalallahu alaihi farafa'a anhu wa huwa yaqul qad adhina Allah lakunna an takhrujna li hawaijikunna. Pulang Saudah yang melaporkan itu kepada Rasul SAW, yang mengeluh atau yang menyampaikan, aku tadi ketemu Umar katakan ini itu. Ya mungkin beliau malu dan juga al-muhim dilaporkan ke Rasulullah SAW. Kata Aisyah, Saudah sampaikan itu saat Rasul di rumahku,
beliau sedang makan malam. Dalam keadaan aku lihat di tangan beliau berkeringat sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah turunkan wahyu atau bimbingan kepada Rasulnya. Begitu selesai menerima wahyu, beliau katakan, telah diizinkan atau Allah mengizinkan bagi kalian kaum wanita untuk keluar dari rumah kalian karena kepentingan hajat-hajatnya. Ini perkara itu dibolehkan dalam syariat karena ada saja hajat dan kepentingan yang membuat dia harus keluar rumah. Kepentingan pribadinya atau anaknya, keluarganya, suami dia. Mungkin beli sesuatu, ini itu. Yang jelas seperti Rasul katakan, qad adzinallahu lakun. Hal itu Allah izinkan untuk kalian keluar untuk kepentingan dan hajatnya. Kalau di dalam surat Al-Ahzab ayat 33 Allah katakan waqarna fi buyutikun, dan menetaplah kalian di rumah-rumah kalian, kalian para mukminat. Tentunya Allah Maha tahu mana yang lebih maslahat bagi seorang wanita, bahwa yang terbaik memang dia tinggal di dalam rumahnya. Dan qoror, waqorna itu dari kata bakunya qoror yang punya makna istiqrar. Qoror atau istiqrar berarti di situ ada ketentraman, ketenangan, kedamaian. Artinya dengan itu, kalau saja dia tinggal di rumahnya, di situ dia akan, si muslimah akan mendapatkan ketentraman hatinya, kedamaian jiwanya dengan dia di dalam rumah karena lebih aman, tidak terfitnah oleh orang yang di luar, dan dia juga tidak memfitnah orang lain dengan keluarnya dia karena ditunggangi atau dimanfaatkan oleh syaitan saat dia keluar dari rumahnya. Dengan demikian muslimah memahami bahwa walaupun seperti di Bukhari tadi Allah izinkan bagi dia untuk keluar untuk hajatnya, tapi dia juga mengingat bahwa di dalam rumah itu qoror dan istiqrar baginya. Maka kalau bukan karena kepentingan yang sangat, bukan karena hajat yang memaksa dia atau mengharuskan dia untuk keluar rumah, ya yang lebih baik atau lebih afdol, lebih menjaga kehormatan dia kalau dia tinggal di dalam rumahnya. Itu maslahat segala-galanya bagi seorang wanita. Tapi jika dia keluar mau belanja atau ini, ya boleh. Artinya boleh, nggak boleh orang itu kemudian dicela. Karena itu jangan menjadikan itu bahan aib atau celaan. Fulanah, oh dia jelek begini begitu karena keluar rumahnya. Ala kulli hal,
seperti tadi, selama itu ada kepentingan dan hajat yang membuat dia butuh keluar dari rumahnya, dan itu wasatiyah, itu yang lebih adil atau itu lebih objektif. Tidak dilarang sama sekali, tapi juga bukan berarti kemudian diumbar, dilepas kendali, keluar sesuka hatinya untuk perkara-perkara yang tidak seberapa penting baginya untuk keluar rumah. Orang awam di sana itu sampai punya apa ya mungkin dari pengalaman atau apa yang mereka lihat dari keumuman wanita di zaman sekarang, sehingga bahasa mereka dengan bahasa awam, mereka katakan al-mara talatha, wanita itu secara umum terbagi menjadi 3. Fi marah, ada wanita yang sempurna kewanitaannya, artinya anggun, terhormat, mulia. Fi nismara, ada wanita yang setengah kewanitaannya, sudah berkurang. Fi marah bala marah, ada juga wanita yang boleh dikata sudah tidak ada kewanitaannya, keanggunan dia. Lalu dia tafsirkan al-mara babaha wa mawara, kalau itu wanita yang utuh, anggun, pintu rumah dia ke belakang, artinya ke belakang, ke dalam rumahnya. Yang dia maksud, wanita ini jarang sekali keluar rumah. Kehidupan dia sehari-hari ya pintu ke belakang, ke dalam rumah, berarti jarang membuka pintu. Ya tadi, kalaupun keluar ya kepentingan mungkin silaturahmi ke orang tuanya, kakak adiknya, atau belanja apalah untuk kebutuhan dia sehari-hari begitu. Nismara, adapun yang setengah kewanitaannya, jiranaha wahara, dia yang dikenal, diketahui oleh tetangga-tetangganya, kanan kiri, depan belakang, dan orang sekampungnya, ya sewilayah dia lah, haroh. Artinya dia sudah mulai sering keluar, walaupun ya keluarnya di sekitaran rumahnya, tapi sering, sehingga tahu semua dan dikenal oleh yang di sekitar rumah dia, sering ke sana kemari, ke tetangganya kanan kiri. Bala mara, adapun wanita yang sudah bisa dikata tidak ada lagi kewanitaannya, keanggunan dia, ahlus suq jab khabara, itu orang pasar yang mengenal dia. Artinya menunjukkan dia sering sekali ke
pasar, ke mall, ke swalayan atau semisalnya, sehingga dikenal oleh mereka, oh ibu fulan, Umu fulan, langganan saya sering kesini, begini, begitu. Menunjukkan seringnya dia, volume dia keluar rumah. Asyahid walaupun itu ucapan orang awam yang menggambarkan kepada kita, ya wanita secara umum ya seperti itu. Ada yang jaga diri, nggak gampang-gampang keluar, kecuali untuk hajat penting tadi. Ada yang kalaupun keluar ya nggak jauh-jauh amat. Ada yang kerjaan dia keluar rumah itu sudah menjadi rutinitas dan keharusan untuk dia sering dan selalu berada di luar. Mungkin kalau di persentase lebih banyak jam dia di luar rumahnya daripada dia di dalam. Ala kulli hal, itu ibrohnya yang diambil, bahwa yang penting seorang muslimah tahu bahwa secara umum dia diperintah untuk tinggal di dalam rumah. Dan itu seperti Allah katakan tadi, qoror baginya, istiqrar, di situ ketenangan, di situ kebahagiaan dia. Tapi jika memang dia punya hajat, dia ada yang harus membuat dia keluar, ya dia keluar. Itu pun dengan menjaga adab hajat keluar rumah, menggunakan hijab, tidak menggunakan wewangian, tidak memfitnah yang di luar. Nah, itu salah satu adab yang Islam ajarkan. Yang kedua berkaitan dengan itu pula, perintah hijab dan menundukkan pandangan. Allah sebutkan dalam Al-Ahzab, ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafn fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurar rahima. Wahai Nabi, katakan pada istri-istrimu, putri-putrimu dan wanita mukminat untuk mengenakan jilbab mereka. Itu lebih dekat untuk mereka dikenal, artinya dikenal dengan keanggunannya, dikenal dengan kehormatannya, bahwa itu wanita terhormat, sehingga tidak akan diganggu. Orang akan risih dan segan untuk mengganggunya karena tahu ini wanita terhormat. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Juga dalam An-Nur Allah katakan, wal qawaidu minan nisa allati la yarjuna nikaha falaysa alaihinna junah an yadha'na thiyabahunna ghaira mutabarrijat bizina wa an yasta'fifna khairun lahun wallahu sami'un alim. Wal qawaidu minan nisa, dan
wanita-wanita yang sudah umur. Qawaid, ajuz, wanita yang sudah tua sekali, sudah usia nenek-nenek, yang Allah katakan allati la yarjuna nikaha, yang sudah tidak berharap nikah. Artinya layaknya usia mereka segitu, bisa dikata syahwat pun sudah nggak ada kepada lelaki. Karena kalau dia masih ada syahwat, tentu secara umum wanita akan berhias diri, mempercantik penampilannya karena ada syahwatnya pada kaum lelaki. Nah, qawaid sudah nggak ada itu semua. Dia udah nggak ngurusi yang gitu-gitu dan nggak ada di pikiran dia tentang syahwat itu. Maka boleh baginya untuk meletakkan, yakni menanggalkan pakaiannya dalam artian jilbabnya selama dia tidak tabarruj dengan perhiasannya, tidak menampakkan atau menggunakan sesuatu yang memfitnah. Itu pun kata Allah kalau dia jaga iffah, jaga kehormatannya jauh lebih baik. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui segala sesuatu. Kata Asy-Syaukani, qawaid minan nisa, wanita-wanita tua yang sudah menopause, ya sudah tidak lagi haid, sudah tidak lagi beranak, hitungan manusia. Ini kalau ma'ruf lah di kita atau di masyarakat, kalau mungkin menopause usia dia masuki 45 atau sekitar itu, kurang lebih mungkin aja ada perbedaan sedikit. Tapi secara umum kalau sudah usia segitu ke atas, ya sudah. Dia sudah tidak mengalami haid, apalagi usia 50 dan ke atas. Secara umum sudah nggak ada syahwatnya pada dirinya. Syahwat dalam artian layaknya dia masih muda, masih punya kecenderungan butuh untuk melampiaskan syahwatnya. Ini sudah nggak ada yang demikian. Mereka ini yang Allah sebutkan udzur, untuk menanggalkan hijabnya. Makanya Allah katakan la yarjuna nikaha, yang tidak lagi mengharap nikah. Makanya disebut qawaid. Qawaid itu kalau bahasa sekarang, bahasa modern orang bilang pensiun. Kan sudah nggak kerja, sudah berhenti masa aktif dia bekerja di perusahaannya misalnya. Nah, cuman dia pensiun dalam hal nikah, sudah nggak ada hasratnya untuk itu. Atau ada yang menafsirkan seperti dia orang sudah tidak ada hasrat. Ya maaf, bukan merendahkan mereka, para wanita, tapi sebatas menafsirkan ayat. Dan tentu beda kan, misalnya orang melihat wanita masih usia 30 tahun misalnya, atau di bawah itu bahkan, ketika dilihat, ya orang itu ada hasrat padanya, masih ada syahwat, ingin menikahi dia, ingin memilikinya, semacam itu. Tapi ketika usia wanita itu sudah 50, 60, ketika dilihat pun ya syahwat tidak bergerak.
ketika misalnya terpandang atau terlihat, orang nggak kemudian berpikir tentang birahi atau syahwat. Itu yang dimaksud. Asyahid itu yang poin dalam ayat yang Allah beri udzur, falaisa alaihinna junah an yadha'na thiyabahun, untuk menanggalkan pakaian luarnya dalam artian jilbabnya, sebatas yang penting dia tutup aurat, terhormat. Demikian Allah sebutkan dalam ayat. Itu pun Allah katakan ghaira mutabarrijat bizina, tanpa menampakkan perhiasannya pada tubuhnya, karena itu tetap Allah perintah untuk ditutupi. Wala yubdina zinatahun dalam An-Nur, agar mereka tidak menampakkan perhiasannya. Artinya jangan juga walaupun seusia itu berhias diri, mempercantik penampilannya sehingga menarik pandangan dan menyedot perhatian orang laki kepada dirinya. Makanya disebut mutabarrijat. Mutabarrijat, tabarruj itu asal maknanya sesuatu yang tidak tertutup, terbuka. Makanya dalam bahasa Arab dikatakan safinah barijah, buruj. Ketika kapal itu nggak ditutupi, nggak ada tutupnya, ya terbuka begitu. Makanya tabarruj berarti terbukanya seorang wanita, tidak menutupi perhiasan-perhiasan yang menarik perhatian pada tubuhnya atau pada dirinya. Wa an yasta'fifna khairun lahun, dan dengan dia menjaga iffah, kehormatan dia itu yang lebih baik. Artinya dia tetap tidak melepas hijabnya, walaupun sudah tua, walaupun sudah menopause, walaupun sudah ini, tetap dia layaknya gadis tutup rapat dengan hijab, itu lebih baik kata Allah. Padahal seperti tadi, mereka sudah qawaid. Kalaupun orang melihat wajahnya atau ini, orang sudah nggak ada syahwatnya melihat dia. Ya layaknya kita ngelihat nenek misalnya, yang ada paling ya kasihan atau iba begitu. Adapun syahwat sudah nggak ada dilihat orang. Tapi itu pun tetap kalaupun dia nggak ngelepas hijabnya, itu yang lebih baik kata Allah. Khairun lahun. Dengan itu berarti difahami dari ayat mafhum mukhalafah. Kalau itu saja dibolehkan, itu pun tetap lebih baik tidak dia lepas. Berarti yang belum sampai ke tingkat itu, belum manupus, dia masih segar, masih muda. Orang tadi ukurannya, orang melihat itu masih ada syahwat padanya, maka nggak boleh menanggalkan hijabnya. Tidak ada udzur baginya untuk melepas hijabnya. Allah juga sebutkan dalam An-Nur, wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihin wa yahfadna furujahun wa la yubdina zinatahun illa ma dhahara minha. Katakan kepada mukminat menundukkan pandangannya, menjaga farjinya. Perhatikan ayat, menundukkan pandangannya, menjaga farjinya, karena keduanya berkaitan. Farji, kehormatan dia,
itu akan terfitnah bermula dari pandangan, dari mata. Dari mata, maka tergeraklah kemudian syahwat. Makanya Allah katakan agar mereka tundukkan pandangan dan menjaga farjinya. Begitu pula kepada mukminin, yaghuddu min absarihin wa yahfadhu furujahun. Agar mereka pula tidak menampakkan perhiasannya kecuali yang tampak darinya. Wal yadhribna bi khumurihin ala juyubihin. Dan agar mereka menggunakan kerudungnya penutup jasadnya, wala yubdina zinatahun, dan tidak menampakkan perhiasannya illa li bu'ulatihinna al-ayah, kecuali itu kepada suaminya, bapaknya dan seterusnya. Wala yubdina zinatahun, asyahid di ayat, agar mereka tidak menampakkan perhiasannya kecuali yang tampak darinya. Tidak menampakkan kepada orang asing yang bukan mahramnya kecuali yang tampak darinya. Apa yang tampak darinya itu? Kata Abdullah Ibn Mas'ud, yang tampak darinya ya pakaian luarnya itu. Ya pakaiannya, dia pakai busana muslimah, pakai hijab, ya itu yang tampak darinya. Kan dilihat orang ketika dia keluar, itu nggak masalah, karena itu yang tampak darinya, bukan perhiasan yang mengundang hasrat pada dirinya. Sehingga ayat, kata Ibnu Katsir, mengajarkan muslimah untuk tidak menampakkan perhiasan tubuhnya kepada selain mahramnya, kecuali yang tidak mungkin untuk ditutupi, tidak mungkin untuk disembunyikan. Ya, seperti pakaian tadi, bagaimana dia mau sembunyikan? Yaitu yang ada di luar badannya. Ya terlihat nggak masalah. Itu yang Allah maksud di dalam ayat. Kecuali kalau itu maharim, orang-orang mahram dia, boleh dia menampakkan itu. Tinggal rinciannya kemudian mereka sebutkan. Kalau itu suami, ya ma'ruf, semuanya boleh dilihat dan ditampakkan kepada suaminya. Adapun mahram dia selain suaminya, mahram dia kakak, adik, orang tua, paman, dan yang semisalnya, sebatas yang ma'ruf untuk itu dilihat darinya. Sebagian ulama sebutkan yaitu tempat-tempat wudhu. Ya, tempat wudhu ya wajah, berarti ya boleh itu dilihat kakaknya misalnya, pamannya, ami atau khal dia, saudara bapak atau saudara ibunya. Ya, karena dia tempat wudhu, wajah, tangan, ini telapak tangan, mungkin sampai siku, kaki, hal-hal yang lumrah, terbiasa itu tampak dalam keseharian dia. Makanya di dalam hadis diriwayatkan dari Ibnu Umar, kana rijal wan nisa yatawadda'un fi zamani Rasulillahi jami'an. Di Bukhari, di zaman Rasulullah laki wanita wudhu bersama-sama. Yang dimaksud para ulama katakan itu selama mereka mahram. Ini selama mahram wudhu sama. Mungkin seseorang wanita dengan kakaknya, dengan adiknya, pamannya, atau seperti tadi. Ya wudhu kan seperti tadi, kelihatan mungkin tangan dia sampai sikunya karena dia wudhui, wajah, begitu pula mungkin kepalanya atau rambutnya. Nah, demikian yang ada
semenjak zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari kaum wanita. Di Tirmidzi Rasul katakan al-mar'ah aurah, wanita itu aurat, semuanya aurat. Fa idza kharajat istashrafaha syaitan, maka jika dia keluar, dia dimanfaatkan oleh syaitan, artinya jadi bahan bidikan syaitan, menjadi fitnah bagi orang lain. Asyahid, yang wajib bagi muslimah untuk menjaga kehormatan dirinya, menutup apa yang menjadi perhiasan dari kecantikan dia atau tubuhnya. Kalaupun dia keluar, jangan tabarruj. Dan itu lebih menjaga dia dan dikenal dengan itu kalau dia wanita baik-baik, wanita terhormat. Nah, maka jangan seorang muslimah tergoda dan tertipu oleh slogan-slogan asing atau kufar bahkan, bahwa dengan itu Islam berarti mengungkung dirimu, Islam itu mempersulit, membatasi gerakmu dan lain sebagainya. Mereka inginkan untuk wanita itu lepas dan bebas, mutlak sebebas-bebasnya, semaunya. Padahal yang Allah inginkan agar terjaga kehormatan dia. Karena kalau tidak ya maaf-maaf saja. Tanpa adab-adab Islam ini orang gak akan bisa bedakan ini wanita terhormat atau yang sudah tidak ada kehormatannya. Karena penampilan dan pakaiannya, gaya dia gak bisa dibedakan, sama. Sementara Islam tidak menginginkan itu, dibedakan dan dimuliakan wanita mukminah karena imannya, nah, karena ketakwaannya kepada Allah. Allah perintahkan dia menundukkan pandangan dan menjaga furujnya. Sebagaimana itu diperintah kepada lelaki, sama kepada wanita juga diperintah untuk mereka menundukkan pandangan. Karena sebagaimana itu fitnah bagi lelaki, fitnah juga kepada wanita, seperti dikatakan kullul hawadith mabda'uha minan nadhar wa mu'dhamun nar min mustasgharis syarari. Semua kejadian, artinya kemaksiatan, bermula dari mata, dari pandangan. Dari situ berkembang menjadi besar dan semakin parah. Sebagaimana api bermula dari percikan kecil. Orang melihatnya mungkin suatu gedung kebakaran besar atau hutan itu habis. Padahal kalau dilihat dari asal muasalnya percikan kecil. Mungkin konslet, listrik, kabel, atau mungkin orang buang bekas potong rokok misalnya di hutan kering. Ada percikan-percikan kecil, dibiarkan semakin jadi dan jadilah lahapan api yang menyala-nyala. Sama, segala sesuatu bermula dari hal kecil yang disepelekan. Ya semula saat itu terjadi nggak ada apa-apa, belum ini. Tapi dari situlah cikal bakal terjadinya kemaksiatan yang jauh lebih parah. Ala kulli hal,
itu juga adab yang Allah ajarkan kepada muslimah. Secara umum Rasulullah ajarkan doa di dalam Tirmidzi dari hadis Qutbah ibn Malik, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkan dariku kemungkaran akhlak, adab yang buruk, amalan yang jelek, hawa nafsu dan penyakit yang berbahaya dan mematikan. Jauhkan dan selamatkan aku dari itu. Karena fitnahnya semakin menjadi-jadi. Kalau dulu mungkin sulit, kalau dulu mungkin tidak segampang itu orang terjatuh dalam maksiat, semakin kesini semakin itu mudah dan di hadapan dia, bahkan di tangannya segala sesuatu. Dia tinggal pencet, dia tinggal sentuh layar, sudah bisa dia nikmati, sudah bisa dia lihat segala sesuatu. Ala kulli hal, itu doa yang harus kita sering baca. Kalau bukan karena Allah, tidak akan ada yang selamat. Jauhkan kami dari kemungkaran adab, akhlak, kemungkaran amalan, kemungkaran hawa nafsu, dan penyakit-penyakit yang mematikan. Itu mungkin beberapa adab yang bisa kita kaji di petang ini. Penting untuk seorang ibu mendidikkan itu kepada putrinya semenjak kecil, dibiasakan dan ditanamkan padanya, jaga kehormatan, jaga auratmu. Nah, sehingga terbiasa dia sampai besar dengan adab-adab mulia itu. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Ini ada yang tanya tentang aurat wanita dalam sholat, yang boleh terbuka sebatas wajah dan telapak tangannya dalam sholat. Hanya wajah dan telapak tangannya, yang lain harus dia tutup. Makanya Rasul katakan, la yaqbalullah sholata haid illa bi khimar. Allah tidak akan terima sholat wanita haid, artinya wanita balik, kecuali dengan kerudungnya, penutup kepalanya. Harus dipastikan tertutup semua anggota tubuh dia, kecuali wajah dan sebatas telapak tangannya. Wallahu ta'ala alam, walhamdulillah rabbil alamin. Nah.